Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih telah diberi kesempatan untuk mempresentasikan materi kami. Saya sebagai moderator akan memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Alivia Nur Afifa dengan NIM 2132-33074, Ira Siti Nurhaliza 2132-33082, dan saya sendiri Hafiz Istiqomah dengan NIM 2132-33078. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Perkembangan Bahasa Jawa. Pembahasan yang akan dibahas dimulai dari sejarah bahasa Jawa yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh teman kita Alivia Nur Afifah. Sejarah bahasa Jawa. Menurut UNESCO, bahasa Jawa adalah bahasa ibu internasional yang ke-11 dari 6.000 bahasa ibu di dunia. Bahasa Jawa juga disebut sebagai bahasa Nusantara Purba. Bahasa Nusantara Purba adalah bahasa Jawa tempo dulu yang dikenal serumpun dengan bahasa Melayu Purba yang digunakan di Malagasy dan beberapa tempat di Asia Tenggara. Next. Pengaruh budaya India. Dalam penelitian prasejarah, benda-benda peninggalan yang mengandung ciri yang menunjukkan hubungan interinsulair antara Kepulauan Nusantara dan Asia Tenggara adalah berupa artefak yang berbentuk nekara dari perunggu. Dan ini dipandang sebagai sasaran penting dalam penelitian purbakala yang dilakukan oleh para arkeolog. Next. Pengaruh India pada bahasa Jawa bukan hanya di bahasanya saja, tapi di bidang sastra juga. Contohnya, adanya Apos Mahabharata dan Ramayana. Next. Untuk perkembangan pengaruh budaya India ke Nusantara, terdapat beberapa pendapat yang berbeda. Ada yang bilang terjadi proses kolonisasi yang dilakukan oleh golongan ksatria. Namun, ada juga yang bilang hal itu tidak masuk akal. N.Z. Crow mengatakan, peranan Indonesia dalam pembentukan budaya Indonesia Hindu sangat penting. Hal itu tidak mungkin terjadi jika Indonesia hidup dalam tekanan atau kolonisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ira. Selanjutnya ada tingkatan dan persebaran. Bahasa Jawa mengenal udak-uduk atau tingkatan berbahasa dan menjadi bagian integral dalam tata krama atau etiket masyarakat Jawa dalam berbahasa. Di antara masing-masing bentuk tingkatan ini, terdapat bentuk penghormatan dan perendahan. Seseorang dapat berubah-ubah dalam menggunakan bahasa ini, tergantung status yang bersangkutan dan lawan bicara. Status tersebut ditentukan oleh usia, posisi sosial, atau hal-hal lain, di mana Anda berbicara, di saat apa Anda berbicara, dan dengan siapa Anda berbicara. Macam-macam tingkatan. Yang pertama ada ngoko, merupakan bahasa informal yang digunakan kepada teman sebaya. Yang kedua ada ngoko alus, digunakan antara teman sebaya yang sudah dekat namun masih saling menghormati. Yang ketiga ada madya, berada di antara ngoko dan krama. Jenis ini umumnya digunakan di antara para penutur yang tidak akrab. Yang keempat ada krama, merupakan gaya paling sopan yang umumnya digunakan orang-orang dalam status sosial sederajat. Yang kelima ada kedatonan, bahasa yang digunakan oleh abdi dalem atau pegawai istana ketika mereka berkomunikasi dengan atasan mereka. Yang keenam bagongan, gaya bahasa yang digunakan oleh keluarga raja untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga. Selanjutnya ada persebaran bahasa Jawa. Berdasarkan sensus yang dilakukan oleh etnolog.com pada tahun 2000, bahasa Jawa tersebar dari Pulau Sumatera hingga Papua dengan persentase sebagai berikut. Sumatera 62%, Sumatera Utara 21%, Bengkulu 15,4%, Sumatera Selatan 12,4%, Yogyakarta 97,6%, Jawa Tengah 96,9%, Jawa Timur 74,5%, Jawa Barat 13%, dan wilayah lain 10%. Selanjutnya, unggah-unggah yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Unggah-unggah atau biasa dikenal dengan adab, tata cara, atau tata krama dalam berperilaku. Unggah-ungguh sendiri menggambarkan akan perilaku tidak sombong, selalu menghargai orang lain, bermain perasaan, perasaannya halus,
dan berbagai tingkah laku yang bagus. Ada 5 bahasa, yaitu 1 bahasa krama, dibagi menjadi 5, yakni Kramantara, Muda Krama, Preda Krama, Krama Inggil, Krama Desa. Kedua, bahasa Madya, dibagi menjadi 3, yakni Madya Ngoko, Madiyantara, dan Madya Krama. Yang ketiga, bahasa Ngoko, dibagi menjadi 2, yakni Ngoko Lugu dan Ngoko Andap. Keempat, bahasa Kedaton, dan kelima, bahasa Kasar. Upaya melestarikan bahasa Jawa. Bahasa Jawa sudah tidak banyak lagi digunakan, apalagi oleh anak-anak muda. Mereka beranggapan bahwa bahasa Jawa itu bahasa yang sulit, bahasa yang ketinggalan zaman, maka mereka sudah tidak biasa lagi menggunakan bahasa Jawa. Maka dari itu, sebagian orang mengatakan bahwa bahasa Jawa akan mati atau punah, karena orang Jawa sendiri saja sudah tidak mengerti akan bahasa Jawa. Adapun cara atau langkah untuk tetap melestarikan bahasa Jawa supaya tidak hilang, menurut Raharjo 2001 adalah 1. Menanamkan sejak dini bahasa dan kebudayaan Jawa kepada anak-anak. Kedua, membiasakan diri menggunakan bahasa Jawa. Di dalam kehidupan sehari-hari dalam berbicara, dibiasakan menggunakan bahasa Jawa yang benar. Ketiga, mengajarkan bahasa Jawa, yaitu mengajarkan bahasa Jawa baik secara formal di sekolah maupun informal atau di masyarakat. Upaya lain yang dilakukan pemerintah dan masyarakat. 1. Upaya penguatan filosofi budaya dan bahasa Jawa. Kedua, pengembangan dan peningkatan lomba dan festival bahasa Jawa. Ketiga, penyebarluasan dan penanaman nilai budi pekerti dalam ungkapan-ungkapan bahasa Jawa. Keempat, peningkatan dan pengembangan seni pertunjukan Jawa. Kelima, menciptakan dan menjaga eksistensi bahasa Jawa melalui penggunaan bahasa Jawa di lingkungan instansi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf lebih kurangnya. Dan maaf untuk jawaban yang dirasa kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.